Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang biaya overhead pabrik atau BOP dan juga penentuan tarif. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami yaitu Gita Safitri dengan NPM akhir 99, Eci Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102, Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115, Dinar Atria dengan NPM akhir 124, Maziah Nilta dengan NPM akhir 281, Maurin Alivia dengan NPM akhir 314, Nana Mikey dengan NPM akhir 394. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eci Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi BOP atau definisi dari biaya overhead pabrik. Jadi, definisi BOP sendiri dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, sistem perhitungan berdasarkan pesanan. Nah, sistem penghitungan berdasarkan pesanan ini yaitu semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, elemennya sendiri itu meliputi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya tidak langsung lainnya seperti penyusutan aset pabrik, asuransi, dan juga pajak. Yang kedua, ada sistem penghitungan biaya berdasarkan proses. Nah, sistem penghitungan biaya berdasarkan proses ini biasanya biaya selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Nah, ini mencakup biaya reparasi, pemeliharaan, listrik, air, dan juga pajak. Istilah lain dari BOP juga dikenal sebagai biaya produksi tidak langsung, biaya pabrikasi, atau biaya overhead produksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik BOP. Nah, karakteristik BOP sendiri memiliki karakteristik yang membedakannya dari biaya produksi lainnya. Nah, yang menyebabkan pembebanan ini harus menggunakan tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate dan bukan biaya aktual. Nah, karakteristik BOP sendiri ada 4. Yang pertama, perubahan aktivitas produksi. Nah, perubahan aktivitas produksi ini yaitu terjadinya perubahan volume produksi dari waktu ke waktu yang mempengaruhi biaya produksi per unitnya. Yang kedua, efisiensi produksi. Nah, efisiensi produksi ini yaitu fluktuasi biaya akibat tingkat pengawasan yang kurang sehingga efisiensi berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan fasilitas bersama. Nah, maksudnya adalah biaya yang timbul dari penggunaan sarana bersama sehingga sulit untuk membedakan secara tepat ke masing-masing unit produknya karena digunakan secara bersama-sama. Yang keempat, ada bersifat sporadis. Nah, bersifat sporadis ini yaitu biaya terjadi hanya pada waktu-waktu tertentu. Sehingga jika menggunakan biaya aktual, pembebanan ke produk menjadi tidak merata. Nah, pengelompokan biaya BOP ini dikelompokkan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama yaitu BOP vertikal atau berubah proporsional dengan aktivitas, dan BOP tetap yaitu tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu. Selanjutnya ada perhitungan tarif biaya overhead pabrik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari pembebanan biaya overhead pabrik sesungguhnya, diperlukan penentuan tarif yang dilakukan di muka atau di awal. Tarif ini dapat berlaku untuk seluruh pabrik, yaitu tarif tunggal atau tiap departemen, tarif departemenisasi. Nah, ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif BOP di muka, yaitu dasar pembebanan, ada satuan produk, jam mesin, jam tenaga kerja, biaya bahan langsung, dan biaya tenaga kerja langsung. Kedua, ada pemilihan kapasitas yang terdiri dari menentukan level produksi, yaitu teoritis, praktis, normal, atau sesungguhnya yang diharapkan. Dan ketiga, ada dibebankan atau tidaknya BOP tetap.
yaitu ada perhitungan biaya penyerapan penuh dan perhitungan biaya variabel. Selanjutnya ada 5 dasar pembebanan BOP. Yang pertama yaitu satuan produk atau unit. Nah, ini digunakan ketika perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk. Rumusnya ini, anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran jumlah produk. Kedua, ada jam mesin. Ini digunakan apabila sebagian besar biaya overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat dengan penggunaan mesin atau seperangkat mesin. Rumusnya, anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran jumlah jam mesin. Ketiga, ada jam tenaga kerja langsung. Nah, ini digunakan apabila sebagian besar biaya overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat dengan jam kerja tenaga kerja, yaitu karyawan. Rumusnya yaitu anggaran BOP dibagi dengan anggaran jumlah tenaga kerja langsung. 4, ada biaya bahan langsung. Digunakan untuk menentukan BOP yang erat hubungannya dengan biaya bahan langsung. Nah, metode ini sangat terbatas karena saat dalam proses produksi yang sama tapi harga dari bahan baku yang digunakan berbeda, maka pembebanan BOP juga akan berbeda. Rumusnya itu anggaran BOP dibagi dengan anggaran jumlah biaya bahan langsung lalu dikali 100%. Terakhir yaitu biaya tenaga kerja langsung. Nah, perusahaan yang menerapkan metode ini biasanya perusahaan padat karya. Penggunaan metode ini tepat apabila upah antar pekerja operator mengalami perbedaan yang relatif rendah. Rumusnya yaitu anggaran BOP dibagi dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung dan dikali 100%. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk slide berikutnya yaitu penentuan kapasitas produksi dan dasar tarif BOP. Pentingnya kapasitas produksi yaitu sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik atau BOP. Lalu kesalahan memilih kapasitas seperti tarif terlalu besar atau terlalu kecil. Lalu BOP terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya jenis kapasitas produksi. Yang pertama ada kapasitas teoritis, yaitu produksi 100% tanpa hambatan. Lalu kapasitas praktis, yaitu teoritis dikurangi hambatan internal. Yang ketiga kapasitas normal, mempertimbangkan hambatan internal dan eksternal. Dan yang terakhir kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, yaitu perkiraan kapasitas jangka pendek. Perhitungan tarif dan metode pembebanan BOP. Metode pembebanan biaya produksi yaitu full costing dengan memasukkan biaya variabel dan biaya tetap. Untuk rumusnya sendiri, rumus tarif BOP yaitu T sama dengan BOP variabel ditambah BOP tetap dibagi dasar kapasitas normal. Yang kedua ada variable costing, memasukkan hanya biaya variabel dan rumus tarif BOP-nya adalah T sama dengan BOP variabel dibagi dasar kapasitas normal. Untuk penggunaan tarif di pabrik, yaitu ada tarif tunggal atau single rate, satu tarif untuk seluruh departemen, cocok jika proses produksi relatif sama. Untuk kelebihannya sendiri, perhitungannya lebih sederhana, tetapi kurang akurat jika departemen memiliki struktur biaya yang berbeda. Lalu selanjutnya ada departementalisasi tarif, yaitu tarif berbeda di tiap departemen. Cocok jika karakteristik produksi berbeda signifikan. Untuk kelebihannya lebih akurat, tetapi perhitungan lebih kompleks. Nama saya Nana Mikai, NPM 2501301039. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Dalam menetapkan tarif BOP, perusahaan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyusun anggaran BOP dan memisahkan biaya variabel serta biaya tetap. Kedua, memilih dasar pembebanan yang paling relevan dengan biaya overhead yang dominan. Yang ketiga, menetapkan kapasitas produksi yang digunakan. Umumnya kapasitas normal karena dianggap paling realistis untuk tujuan pengendalian biaya.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinar Atria Losiana dengan NPM terakhir 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembebanan BOP ke produk. Nah, biaya produk yang terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu penentuan biaya yang adil dan teliti. Biaya overhead pabrik atau BOP itu dihitung berdasarkan biaya yang ditentukan di muka melalui pemberlakuan tarif. Nah, BOP affiliate ini adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk melalui tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu adapun cara berikut formula untuk menghitung BOP affiliate tersebut, yakni BOP affiliate sama dengan tarif BOP dikalikan kapasitas sesungguhnya. Dan terdapat contoh tarif BOP yang telah dihitung sebelumnya dari PT Citra Indotama, dan informasi terkait kapasitas yang sesungguhnya terjadi pada tahun 2019 adalah 120 unit. Nah, berikut ini perhitungan biaya overhead pabrik yang disebabkan BOP affiliate, yaitu BOP affiliate ini sama dengan 450.000 dikali 120 unit sama dengan 54 juta totalnya semuanya. Ini terdapat ayat jurnalnya. Nah, berdasarkan perhitungan di slide sebelumnya, terdapat BOP yang dibebankan ke dalam produk selama tahun 2019, yaitu 54 juta rupiah. Dan berikut ini adalah ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan BOP affiliate ke dalam biaya produksinya. Di sini terdapat tabel sebagai berikut. Jadi PDP atau biaya overhead pabrik itu dimasukkan di debit, yaitu totalnya 54 juta rupiah, dan BOP affiliate-nya sendiri dimasukkan di dalam kredit sebesar 54 juta rupiah. Nah, di situ pembebanan BOP ke dalam proses produksi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Safitri dengan NPM akhir 099. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan BOP sesungguhnya. Nah, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu terjadi dalam periode penggunaan tarif dan direkapitulasi ke dalam akun biaya pengendali atau account control. Nah, yaitu akun biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP aktual. Nah, sementara rincian biaya overhead pabrik yang terjadi dalam satu periode akuntansi direkapitulasi dalam kartu biaya overhead pabrik yang berfungsi sebagai buku pembantu biaya overhead. Saya Mazian Delta dengan NPM akhir 281. Selanjutnya ada perlakuan selisih BOP. Pada akhir periode akuntansi, BOP affiliate ditutup ke BOP aktual untuk mengetahui ada tidaknya selisih antara keduanya. Nah, selisih yang dapat terjadi yaitu yang pertama, kurang dibebankan. Terjadi ketika BOP affiliate lebih rendah daripada BOP aktual sehingga menimbulkan selisih yang bersifat tidak menguntungkan. Yang kedua, ada lebih dibebankan. Terjadi ketika BOP affiliate lebih tinggi daripada BOP aktual sehingga menimbulkan selisih yang bersifat menguntungkan. Yang terakhir, ada perlakuan selisih BOP di akhir periode tergantung pada penyebabnya. Seperti yang pertama, kesalahan penentuan tarif, yaitu selisih BOP dialokasikan secara profesional ke persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan beban pokok penjualan.
Yang kedua ada ketidakefisienan kegiatan perusahaan, yaitu selisih BOP langsung dibebankan ke beban pokok penjualan dan memengaruhi laporan laba rugi.